Karena kita kemarin sudah berkutat di sumber tegangan DC, ya, tegangan DC ya, atau direct current source, sumber tegangan DC. Nah, hari ini kita pelajari ini. Karena untuk materi berikutnya kita berkutat dengan sumber AC atau alternating current. Contohnya apa sumber AC itu, Mas? Sumber tegangan AC apa contohnya? PLN ya. Ada di rumah, Pak. Ya, betul sekali. Itu kita gunakan tegangan AC. Berapa nilainya? 0, Pak. 220 sama 240. 240 dari mana, Mas? 220 ya. Tadi kalau kita cek di meteran depan rumah itu misalnya kan ada tulisan tegangan tinggi 220 volt. Apa artinya itu, Mas? Apa artinya? 220 volt itu apa artinya? Nilai tegangan yang bisa kita ukur sebesar 220 volt. Berarti ada yang bisa tidak kita ukur, Pak? Ada, nanti kita sampaikan. Yang nilai tegangan yang bisa kita ukur ya, besarnya 220. Sehingga tegangan PLN itu sebenarnya bukan 220, Mas. Nah, di atas 220. Kok bisa, Pak? Yang bisa kita ukur hanya 220. Nah, nanti kita sampaikan. Baik, yang pertama, ini pengantar saja. Di sumber tegangan DC ya, simbolnya ini, dia ada kutub positif dan kutub negatifnya. VS itu voltage source, ya. Dia pasti ada polaritas positif dan negatif. Nah, contohnya baterai ABC alkalin kan, nah, ada polaritas positif dan negatif, atau aki motor itu kan, nah, dan juga generator DC misalnya. Di generator DC itu di kereta listrik itu generator DC. Kemudian bentuk gelombangnya dia adalah rata, idealnya dia rata, sehingga dia bisa kita katakan real atau nyata, ada gelombangnya nyata sebesar misalnya 6 volt ya, 6 volt tegangan DC 6 volt itu. Kalau kita ukur menggunakan osiloskop, ini osiloskop. Nah, di sini V1 20 volt ya, kita ukur ya nilainya ya 20 volt, nggak ada nilai yang hilang 20 volt. Ini kita gunakan channel 1, di sini perkaliannya adalah 10 volt dari titik groundnya ini, dari titik ground yang tengah ini, dia ada dua kotak, dua divisi, 2 kali 10 volt. 2 kali 10, 20 volt. Nah, seperti itu. Sehingga sumber tegangan DC ini memulai nilai yang tetap atau konstan, sehingga arus yang dihasilkan juga tetap atau bisa kita katakan adalah searah, ya, direct current atau arus arah seperti itu. Misal kita asumsikan arah arusnya itu dari positif ke negatif. Nah, dari positif ke negatif. Ya udah, itu arah arusnya dari positif ke negatif seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan sumber tegangan AC atau alternating current atau arus bolak-balik. Kok bisa bolak-balik, Pak? Ya bolak-balik nanti arusnya yang kita analisis tuh. Arusnya bolak-balik. Sumber tegangan AC ini dia berupa gelombang sinus atau gelombang sinus ya, gelombang ada puncak yang atas ini, dia ada nilai yang atasnya apa? Berarti dia nilai positif, untuk yang bawah ada nilai negatif. Jadi dia dalam satu waktu atau dalam satu periode gelombang nih, sumber AC dia pasti ada setengah gelombang pertama dia positif, kemudian setelah setengah gelombang kedua dia nilainya negatif. Sehingga nanti arah arusnya ya bolak-balik. Begitu, bolak-balik harusnya, sehingga bisa dikatakan ya harus bolak-balik ya. Sehingga di tegangan PLN itu ya tegangan bolak-balik seperti itu, tegangan bolak-balik. Dia tidak ada polaritas positif negatif ya di tegangan AC ya, ini jadi catatan. Jadi polaritas positif negatif itu hanya ada di tegangan DC, positif dan negatif. Tapi kalau di tegangan AC yang ada adalah ini fasa dan netralnya. Fasa dan netralnya, kutub fasa dan netral. Nah, fasa itu yang bertegangan, ya, fasa yang bertegangan atau yang ya ini gelombangnya ini kita sebut fasa. Nah, netralnya itu ini titik nolnya ini dia terhadap netralnya, sehingga nanti akan ada aliran dari positif ke netral atau netral ke negatif. Itu ya, dari positif ke netral atau netral ke negatif. Arah aliran arusnya. Karena sumber AC ini mempunyai nilai yang berubah-ubah, maksudnya berubah itu ya kadang positif, kadang negatif.
sehingga arus yang dihasilkan juga berubah-ubah, atau bisa kita katakan ya bolak-balik arah arusnya. Arah arusnya nanti bolak-balik. Contohnya generator AC, kalau di rumah punya genset ya itu contohnya untuk sumber tegangan AC atau PLN itu kan. Dan juga audio function generator, nanti ini pembangkit gelombang. Kemudian, nah ini gelombang sinus, kita diskusi dulu terkait gelombang sinusnya. Berawal dari titik 0, ini titik 0, kemudian naik sampai ke puncak positif ya, puncak positif, kemudian turun ke 0 lagi, kemudian naik ke puncak negatif, ya, ini yang positif, yang negatif, nah, kemudian turun kembali ke 0. Nah, di sini. Jadi dalam satu periode ada puncak positif dan puncak negatif. Dia bentuknya adalah sinus. Sinus itu ya gelombang sinus seperti ini, gelombang sinus. Kok bisa dikatakan sinus, Pak? Ya sinus ya. Nanti kita sampaikan kenapa dia berupa sinus. Nanti ada rumusnya nanti. Oke. Sehingga di dalam sumbu kartesian ini, yang sumbu X ini dia berupa T atau time dalam domain waktu ya, dalam domain waktu. Dari waktu ke waktu itu dia gelombang sumber AC-nya itu dia berubah-ubah terus, Mas. Berubah-ubah terus. Jadi misalnya dia mempunyai frekuensi 1 Hz, berapa kali perubahan dalam satu detik? Ya 1 kali, 1 kali perubahan. Gitu kan? Misalnya dalam satu periode ini ya 1 Hz misalnya ya hanya 1 kali perubahan. Oke. Yang sumbu Z ini dia merupakan amplitudenya, entah itu nanti berupa dia tegangan atau arusnya, itu ya. Oke. Kenapa dikatakan arus bolak-balik? Ini contohnya, misalnya bukan berarti nanti sumbernya harus dibolak-balik, itu bukan, tapi arah arusnya, Mas. Sambungannya tetap, tapi nanti dalam analisisnya ya, atau bisa kita asumsikan arah arusnya itu dia bolak-balik. Misalnya contoh, karena gelombang sinus ini berubah polaritasnya ketika melewati titik 0 atau zero crossing tadi itu, zero crossing itu yang di tengah ini, ya, zero crossing. Nah, pada setengah periode awal yang pertama yang dia positif, gitu kan? Nah, sehingga arah aliran ini terbalik ini. Untuk ini harusnya yang atas ini dia negatif, yang bawah positif. Tandanya saja, Mas. Yang ini positif, yang ini negatif. Oke. Sehingga untuk setengah periode pertama arahnya adalah berlawan arah jarum jam. Karena ini yang pertama ini. Kemudian yang kedua, karena dia berupa polaritas negatif, sehingga nanti arahnya kebalikan, Mas, kebalikan. Intinya dalam satu periode itu terjadi perubahan aliran arus, 2 kali perubahan. Yang pertama yang searah, misalnya berlawan arah jarum jam, yang kedua dia searah jarum jam. Itu yang dinamakan tadi yang disebut arus bolak-balik. Jadi kalau di rumah itu arusnya bolak-balik terus, Pak. Ya iya, kok tahu, Pak? Teorinya seperti itu, Mas. Tapi kita nggak bisa lihat. Ya. Oke, terkait dengan gelombang, karena kita akan ada urusan dengan frekuensi, ya berarti nanti harus kita tahu adalah periodenya. Jadi kalau dalam sebuah gelombang, apa yang dimaksud dengan periode adalah satu puncak ditambah dengan satu puncak positif, maksud saya ditambah dengan satu puncak negatif. Entah itu nanti dimulai dari titik 0 gitu kan. Nah, yang penting nanti jumlahnya adalah sama antara yang positif dan negatif. Misalnya kita ukur misalnya ini antara yang dari puncak positif kemudian ke puncak positif berikutnya kan, satu gelombang nih. Nah, ini sama dengan satu periode. Atau misalnya dari titik 0 ini, kemudian dari titik 0 lagi berikutnya, ya kan? Ini satu periode. Gelombang sinus ini nilainya bervariasi tergantung dengan waktu. Jadi dari waktu-waktu ini dia nilai amplitudenya dia berubah-ubah. Nah, berubah-ubah. Ya kadang 0, kadang setengah, kadang full positif, kadang setengah full positif, kadang 0 lagi, kadang full negatif, gitu kan. Dia berubah-ubah dari waktu-waktu ya dia berubah-ubah. Tapi kalau dia tegangan DC dia nilainya tetap, misalnya 6 volt ya 6 volt terus, gitu kan. Tapi kalau dia berubah tegangan AC ya dia berubah-ubah.
Kemudian waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus gelombang, disebut dengan periodenya satu siklus gelombang dengan periode. Gambar A mengilustrasikan periode gelombang sinus ya, ini dalam satu periode. Kemudian gambar B ini siklus yang berulang dan periode yang sama. Dan yang gambar C ini gambar B tadi ya, yang gambar C dengan mengukur periode dapat diukur dari puncak manapun dalam satu siklus tertentu hingga ke puncak berikutnya yang sesuai saya sampaikan. Kemudian terkait dengan periode tadi kita bisa cari ya berapa frekuensi dari gelombangnya itu. Dari gelombangnya. Sehingga kalau kita ukur tegang PLN itu ya bentuk gelombangnya seperti ini Mas. Kita tahu berapa frekuensinya kita ukur dengan bisa dengan osiloskop, sehingga nanti kita cari dalam satu periode ini dia membutuhkan waktu berapa second, sehingga nanti untuk mencari frekuensi ya 1 dibagi nilai periodenya itu, satunya adalah hash-nya itu. Ketika dalam satu detik itu, dalam satu detik waktu, ketika dia jumlah gelombangnya lebih banyak, berarti dia frekuensinya lebih tinggi. Ketika jumlah gelombangnya misalnya satu detik hanya satu gelombang, itu berarti dia hanya satu frekuensi saja, lebih rendah. Sehingga lebih banyak gelombang dalam satu detik, berarti frekuensinya lebih tinggi. Nah ini yang tadi saya sampaikan, karena dia dikatakan gelombang sinus, dia mempunyai nilai sesaat. Gambar A yang atas ini mengilustrasikan bahwa setiap titik waktu pada gelombang sinus berupa tegangan atau arus dia mempunyai nilai sesaat. Contoh misalnya dari 0 ke T1, kemudian ke T2, kemudian ke T3, dia memiliki amplitude yang berbeda-beda. Sehingga kita bisa katakan nilai sesaat saat T1 itu berapa? Oh, berarti di sini V1. Nilai sesaat saat T2 berbeda dengan nilai sesaat saat T1. Nah, berapa nilainya di sini? Nah, kita bisa asumsikan VT itu atau V saat T, ya, tegangan saat T1 misalnya, nah, Vm dikalikan sin omega T. Vm itu V maksimum atau tegangan maksimum atau tegangan puncaknya ini berapa? Kalau di sini ya misalnya 6 gitu kan ya, berarti V maksimumnya adalah 6 volt ya, 6 volt. Kemudian omega T adalah ini perubahan kecepatan sudutnya dalam radian 2 pf, atau bisa kita katakan ya, omega itu adalah 2 kali pi kali frekuensinya berapa. Seperti itu maksudnya tadi ya, gelombang sinus. Sehingga kenapa dikatakan gelombang sinus ya, karena dari masing-masing nilai sesaat ini ketika digabungkan ya, dia membentuk sebuah gelombang dengan perkalian sinusnya. Sehingga nanti kalau menjumpai bentuk gelombang seperti ini, bentuk gelombang yang mulus seperti ini kan ya, oh itu pasti gelombang sinus. Kemudian berikutnya ini tadi dalam gelombang sinus nanti ada beberapa besaran. Yang pertama adalah nilai puncak. Nilai puncak gelombang sinus adalah nilai tegangan, bisa dia berupa arus atau tegangan ya, pada maksimum positif atau maksimum negatifnya, yang besarnya adalah sama. Jadi misalnya saya mempunyai gelombang sinus dengan amplitude adalah 8, berapa nilai V maksimumnya? Ya 8. Nah itu nanti untuk maksimum positif dan maksimum negatifnya, ya Vm-nya ya 8 itu. V maksimumnya adalah 8. Kalau kita tegangan di rumah kita itu, di rumah tangga itu, tegangan PLN 220 itu dia berupa tegangan apa Mas? Tegangan puncak bukan kira-kira? Tegangan maksimum bukan? Iya Pak. Berarti tegangan puncak di PLN itu adalah Vm sama dengan berapa di sini? 220. Kita buktikan nanti, benar nggak 220? Vm sama dengan 220 volt. Betul nggak ini? Itu ya, kita buktikan ini. Ini tadi nilai puncak konstan dan diwakili oleh nilai maksimum atau disebut dengan juga amplitudenya. Oke. Nah ini amplitude diukur dari garis 0 ke puncak ya. Jadi bukan dari puncak ke puncak, tapi dari titik nolnya ini, titik 0 ke salah satu puncaknya. Amplitudenya berapa? Oke. Sehingga nilai puncak atau VP atau V peak ya, VP atau V peak ya,
V maksimum atau V maksimumnya adalah 8 volt, bukan 16 ya, tapi diukur dari 0 ke salah satu puncaknya, puncak positif ataupun negatif, kemudian di harga mutlaknya nilainya adalah 8. Oke. Kemudian yang kedua adalah nilai peak to peak atau dari puncak atas ke puncak bawah. Nah, berarti ini diukur dari puncak atas ya sampai ke puncak bawah. Nilainya berapa? Ya 16 volt. 16 volt. Kok bisa 16 volt ya? Ya 8 tambah 8 kan 16 volt. Kita ukur dari kutub negatif atau puncak negatif. Misalnya kita asumsikan dia 0, kan? Kita ukur ke atas kan 16. Oke. Sehingga kita bisa asumsikan di sini adalah VPP atau tegangan peak to peak atau nilai peak to peak adalah 2 kali nilai VP-nya. VP-nya tadi berapa? Kan hanya separuhnya saja. Misalnya di sini ada 8, berarti nilai peak to peak-nya adalah 2 kalinya atau 16. Misalnya dia berupa gelombang arus ya. Arus peak to peak-nya adalah 2 kali, arus puncaknya itu berapa. Oke. Yang ketiga adalah nilai root mean square atau nilai efektif atau RMS atau efektif ya, nilai efektif. Maksudnya apa nilai efektif itu? Nah, tadi kalau di awal ada nilai puncak, kemudian ada nilai puncak ke puncak, nah ketiganya adalah nilai efektifnya. Nilai RMS atau efektif ini merupakan nilai yang terbaca oleh alat ukur atau yang bisa kita katakan dengan bahasa mudahnya adalah yang bisa kita baca. Itu ya, yang bisa kita baca. Jadi kalau tegangan PLN 220 itu dia nilai apa Mas? Nilai puncak, puncak ke puncak, atau nilai efektif kira-kira? Nilai efektif, Pak. Ya, nilai efektif Mas. Jadi kalau tegangan di rumah gitu, rumah saya ini ada tulisan tegangan tinggi 220, nah, 220 volt. Itu adalah V RMS-nya. Berarti berapa nilai puncaknya? V maksimumnya berapa? V lebih tinggi. V lebih tinggi. Nah, maksudnya nilai RMS-nya apa sih? Gitu ya? Nilai efektif atau nilai RMS ini dari nilai sinus yang sebenarnya dapat kita manfaatkan. Adalah nilai yang sebenarnya dapat kita manfaatkan. Jadi kalau bisa kita asumsikan antara tegangan DC dan tegangan AC, ya, tegangan DC dan tegangan AC, dengan dengan beban yang sama, misalnya kita guna untuk pemanas, kan, untuk pemanas, akan menghasilkan panas yang sama, itu ya nilai RMS-nya itu Mas. Nah, sehingga nanti misal di sini VDC-nya misalnya adalah berapa? 220 volt itu kan, nah, akan sama dengan ya 220 volt, di sini adalah nilai RMS-nya. Nah, nilai RMS di tegangan AC-nya itu. Jadi nanti akan menghasilkan nilai panas yang sama. Jadi kalau ada pemanas itu kan, nah, dikasih sumber tegangan DC 220, kemudian dikasih sumber tegangan AC 220 ya hasilnya sama. Itu yang kita katakan adalah nilai tegangan sinus yang sebenarnya kita manfaatkan, yang bisa kita manfaatkan. Sehingga tegangan PLN itu ya lebih tinggi dari nilai RMS-nya itu Mas, lebih tinggi dari nilai 220 volt-nya itu. Berapa nilainya? Nanti kita sampaikan. Oke. Ini ya, nilai RMS dari tegangan sinus adalah tegangan DC untuk menghasilkan jumlah panas yang sama. Ini hanya asumsi saja untuk mempermudah memahami apa sih yang dimaksud dengan nilai RMS-nya itu. Oke. Silakan kalau ada di sisi boleh langsung ditanyakan ya. Oke. Ini untuk mencari nilai RMS-nya itu, VRMS, nah ini kalau rumus pusingnya seperti ini, rumus pusingnya. Jadi ada contohnya misalnya ada Y omega T atau nilainya ada nilai A sin omega T ini gelombang sinus ini. Dengan A adalah amplitudenya.
Misalnya 6 volt ya 6 sinus omega t kan berubah-ubah nanti, ya, berupa gelombang sinusnya. Berapakah nilai VRMS-nya? Kita hitung dengan rumusnya ini, Mas. Jadi dengan rumusnya ini. Penjabaran seperti ini saya juga nggak paham, ini dosen matematika coba besok ditanyakan. Sehingga memperoleh hasil akhirnya itu untuk mencari nilai RMS adalah amplitudenya itu berapa dibagi dengan akar 2. Ini. Misalnya amplitudenya adalah 8 volt tadi itu, nah berapa nilai RMS-nya? Ya 8 dibagi dengan akar 2. Berapa? Nah, gitu. Sehingga kalau kita ketahui VRMS-nya ada 220, berapa tegangan puncaknya? Kira-kira berapa? Tegangan puncaknya berapa? Jadi kalau misalnya diketahui V puncaknya adalah A, kemudian VRMS sama dengan A dibagi akar 3. Sorry, Mas. Akar 2 ya. Akar 2. Nah, V ini VRMS-nya. Kalau kita ketahui VRMS-nya 220, berapa V maksimumnya? VP adalah ya 220 kali akar 3. Jadi tegangan puncak PLN itu berapa? Ya, 220 kali kok akar 3 lah gitu, Mas. Ya tidak konsentrasi. Sorry. Akar 2 ya Allah. Ya, bagus akar 2 ya. Sehingga untuk mencari V peak atau V maksimum dari tegangan PLN itu ya 220 kali akar 2 itu. Berapa nilainya? Berapa, Mas, nilainya? 220 kali akar 2. Yang menghitung nilainya 331, kok 331? 331 ya, 331,126 volt. Jadi lebih tinggi. 220 kali akar 2. Kok bisa, Pak, kita ukur hanya ketemunya 220? Ya, itu kemampuan alat ukur kita hanya mampunya untuk mengukur nilai efektifnya saja, atau nilai yang sebenarnya bisa kita manfaatkan, nilai 220. Karena dia ada semacam nilai puncaknya itu kan, ya nilai puncaknya hanya sesaat. Sebelum sampai nilai puncak, nah alat ukurnya nggak mampu untuk mengukur nilai puncaknya itu berapa. Seperti itu maksudnya. Nah, ini tadi ya, atau ya V peak sama dengan ya akar 2 kali nilai RMS-nya. Oke. Kemudian berikutnya adalah ada nilai yang dinamakan nilai rata atau average value atau rata. Ini kalau kita ukur seperti ini, nilai rata gelombang sinus jika kita ambil satu siklus lengkap dari titik 0 kemudian ke titik 0 lagi, satu siklus gelombang ya. Nah, berapa nilai ratanya? Ya 0, antara gelombang positif dan negatif ya dari rata kan 0 hasilnya 0. Sehingga untuk mencari nilai rata hanya diukur adalah setengah gelombang saja. Maksudnya rata itu adalah dia berupa nilai DC-nya atau tegangan DC, atau bisa kita katakan tegangan DC-nya dengan DC-nya. Di sini dirumuskan nilai average-nya itu adalah 2 kali VP dibagi dengan P-nya. VP-nya berapa? Dikalikan 2 kemudian dibagi dengan P-nya. Sehingga 0,637 kemudian dikalikan dengan nilai puncaknya itu berapa. Itu untuk mencari nilai average-nya, average value-nya. Yang penting ya gitu aja, nanti nggak jelas, yang penting sudah masuk ya, masuk kiri keluar kanan. Oke, kita review sejenak ini, Saya mempunyai gelombang sinus seperti ini, amplitudenya berapa? 0, 1, 2, 3, 4 setengah ya, 4 setengah ya. Sehingga nilai puncaknya berapa? PP di sini berapa? 4,5, Pak. 4,5. Satuannya? 4,5 volt. Kemudian VPP-nya berapa? 9 volt. 9 volt. VRMS-nya? VP kali ini ya berapa? Itu. Kemudian V average-nya ya
ini dikalikan V puncaknya itu berapa. Itu aja, intinya itu. Jadi parameter dari gelombang sinus ya ini Mas, ada nilai puncaknya, ada nilai puncak ke puncak, kemudian ada nilai RMS-nya atau nilai efektifnya, kemudian ada nilai average-nya. Sudah, intinya itu. Langsung pakai rumus jadinya saja. Pengukuran sudut gelombang sinus. Kenapa harus diukur kan? Kan penting ini, penting. Oke. Kita pelan-pelan dari mana ini? Oke. Tegangan sinus didapatkan dari misalnya generator AC. Jadi ada hubungan antara putaran rotor itu yang berputar, putaran rotor generator dan keluaran gelombang yang dihasilkan. Ini kaitannya dengan sudutnya, Dalam hal ini kita kesepakatan ya, saya sepakatan satuan pengukuran sudut dalam derajat. Karena nanti ada yang menggunakan radian. Karena tadi kita dari awal, dari pasor tuh misalnya, kan kita sudutnya dalam derajat. Soalnya nanti akan beda. Misalnya sinus 60 derajat dengan sinus 60 radian. Beda nanti hasilnya. Ya, sehingga nanti kalau misalnya mengerjakan analisis, nanti harus dipastikan adalah mode di kalkulatornya itu Mas. Dia dalam mode degree atau dalam mode radian. Karena nanti hasilnya beda. Sinus 60 dalam mode degree dengan sinus 60 dalam mode radian nanti hasilnya beda. Oke, kita kembali ke sini. Misalnya kita asumsikan yang lingkarannya adalah dia berupa generator, ya, berupa generator. Ini ada porosnya, berawal dari kita asumsikan dari nol. Jadi dari awal generator itu berputar ya, dia belum menghasilkan tegangan, Mas. Dia belum menghasilkan tegangan. Misalnya di sini dia ada kumparan ya, kumparan sudah ada itu. Kemudian ada yang berputar adalah dia berupa medan magnet. Bisa magnet tetap atau magnet buatan dari tegangan DC. Dipelajari besok di mesin listrik dipelajari. Oke, kita sampaikan dulu. Misalnya dari awal bangkit ini berputar, gitu kan, dari nol ya. Gelombang atau tegangan yang dihasilkan juga nol, dari nol. Karena nggak ada perpotongan antara flux magnet dengan belitannya, ada belitannya. Terus yang penting diterima aja dulu apa itu maksudnya, yang penting. Intinya ketika dia awal bangkit ya nol, ketika nanti sampai dia berputar 90 derajat, berarti di titik B ini, titik B ya, sehingga nanti tegangan atau gelombang yang dibangkitkan dia ya maksimum itu Mas, maksimum. Kok bisa maksimum? Ya berdasarkan gambarnya ini Mas. Oke. Sehingga nanti putaran sudutnya ini dari 0 sampai 90 ini kan, bisa kita tarik garis, nah misalnya seperti ini, yang ini. Nah, kita ukur sudutnya misalnya dari sini itu, nah nanti akan sama. Di sini berupa 0 derajat, di sini 90 di titik B-nya itu, kemudian di sini berapa? Titik D. 180, kemudian di titik F-nya ini, berarti yang paling bawah ini, puncak bawah, sudutnya berapa? 270 ya, nah, kemudian nanti kembali ke 0 lagi, atau 360 derajat. Ini konversinya. Dari perputaran generator 0 sampai 360, itu membentuk satu gelombang sinus, 0 sampai 360 derajat. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya generator ini berputar dari 0 ke 180 saja, misalnya dari 180 derajat, dari sini kemudian berhenti itu misalnya, ya udah hanya setengah gelombang saja yang dibangkitkan. Itu maksudnya. Jadi kalau dia berputar terus menerus ya bolak-balik kalau banyak gelombang nanti Mas. Jadi banyak gelombang. War gitu kan, banyak sekali. Berapa frekuensinya? Nah, tergantung dari kecepatan sudut perputaran generatornya itu berapa rotation per menit itu maksud saya. Nanti untuk mencapai
frekuensinya itu berapa. Kalau misalnya frekuensi PLN itu berapa? 50 Hz ya. Nah, misalnya 50 Hz, nah, berapa kecepatan yang harus diputar dari generatornya itu mempengaruhi. Jadi tidak ngasal. Makanya kalau kita beli genset ya, dia nyalanya ya udah seperti itu, konstan itu. Enggak mungkin harus kita gas biar cepat, biar tegangannya tinggi, bukan seperti itu. Nanti kalau putaran cepat ya frekuensinya lebih tinggi. Oke. Yang gambar sebelah kiri ini, dalam bentuk adalah radian, dalam bentuk radian. Ini sebenarnya lebih rumit sebenarnya. Dari 0 ini kalau kita konversi, yang ini tadi udah paham ya, dari putaran generator satu siklus itu menjadi bentuk gelombang satu siklus. Jadi kalau kita konversi dalam bentuk dari bentuk degree atau derajat kemudian dalam bentuk radian adalah hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Sehingga dalam satu bentuk gelombang sinus kita konversi dalam kecepatan sudut radian ya 0, kemudian puncaknya itu adalah di pi dibagi 2 atau setengah pi, kemudian di 180 derajat ya nilainya adalah pi dan seterusnya. Sehingga dalam satu gelombang sinus penuh atau satu putaran generator ya dia nilainya 0 sampai 2 pi. 0 sampai 2 pi. Sehingga nanti misalnya kita operasi bilangan sinus berapa? Sinus 180 derajat ya. Oke, sini aja. Sinus 180 derajat ya akan sama dengan sinus pi. Berapa nilainya? Coba aja itu. Yang ini dalam bentuk degree, yang ini dalam bentuk apa? Radian. Nah, itu. Harusnya nilainya sama. Sehingga kalau kita konversi dari nilai sudut 180 derajat kita konversi ke radian ya nilainya adalah pi, sehingga nilai sin pi ya harusnya nilainya nanti adalah sama. Oke, itu maksudnya antara radian dengan degree-nya itu ya. Bingung ya, saya juga bingung Mas. Oke, nanti kita implementasikan gitu. Ini hanya pengantar ya, sangat teoritis sekali. Nanti untuk aplikasinya kita akan jelaskan nanti. Oke, ini terkait dengan konversi degree ke radian ya, ini ada rumusnya. Misalnya diketahui dari radian ya, misalnya dari nilai radian kita mau ubah ke degree ya, kita kalikan pi radian dibagi 180 derajat. Derajat ke radian ya, derajat ke radian. Kemudian kalau misalnya radian ke derajat ya 180 derajat dibagi pi radian, kemudian dikalikan radiannya itu berapa. Oke, ini ada contohnya. Ini jarang kita lakukan Mas, tapi nanti konsisten teman-teman mahasiswa untuk setting di kalkulatornya itu ketika menghitung sinus 60 derajat ya jangan dalam mode radian, nanti hasilnya tidak sesuai. Ya, nanti kalau saya koreksi dengan kuncinya itu, Pak ini sudah sesuai sinus 60, nanti hitungnya dalam radian Mas, salah kan? Nah, seperti itu. Ini jangan sampai bingung atau bolak-balik. Bisa kita sepakatan saja untuk perhitungannya adalah dalam degree saja, dalam degree saja. Nah, ini maksudnya untuk dalam satu siklus putaran dalam degree dan dalam radian, nilainya sama. Ada pertanyaan atau diskusi dulu, silahkan. Atau ada yang sudah mengantuk? Kita lanjutkan ke sudut gelombang sinus. Tadi sudah saya sampaikan ada dalam bentuk sudut atau derajat, ada juga yang dalam bentuk radian. Jadi dalam satu siklus gelombang sinus 360 derajat atau dalam radian nilainya adalah 2pi. 2pi. Ini untuk satu siklus putaran atau satu siklus gelombang. Fasa gelombang sinus ini, fasa. Pengukuran sudut fasa yang menentukan posisi gelombang tersebut relatif terhadap referensinya.
Gambar 20 ini ya, merupakan gelombang sinus yang digunakan sebagai acuan. Kemudian persimpangan gelombang positif naik bermula dari titik 0 atau radian 0 derajat dan seterusnya. Oke. Jadi gelombang sinus ini akan naik, misalnya di sini adalah nilainya berapa? Nilainya berapa? Misalnya 10 ya. Ini dia tegangan itu. Kalau misalnya saya mempunyai tegangan 10 dengan sudut 0 derajat, ya ini bentuk gelombangnya. Sehingga nanti nilai tegangan 10 itu akan naik berawal dari 0 derajat. Berawal dari 0 derajat. Kalau misalnya saya punya tegangan 10 dengan sudut 90 derajat, 10 dengan sudut 90 derajat, berarti nanti nilai gelombangnya mulai naiknya adalah di sini. Nah, boleh Pak gambarnya ya. Itulah maksudnya. Jadi nanti bentuk gelombangnya mulai naik di sudut 90 derajat, bukan dari 0. Karena saya punya nilai tegangan 10 dengan sudut 90 derajat. Kemudian misalnya saya punya tegangan dengan sudut 270. Ya nanti naiknya di sini. Naiknya di sini. Nah, seperti itu. Sehingga nanti ini yang sebagai acuan tadi, ini nilai sudutnya itu, nilai sudutnya. Karena dia dalam bentuk polar atau dalam bentuk polar ya. Nilai realnya berapa, sudutnya berapa. Sehingga nanti kalau kita gambarkan di diagram Cartesian itu, nah ini yang nilai 0, yang ini 90 derajat. Nah, nilai tegangan 10 itu di sini, nilai tegangan 10. Nah, nilai 10. Karena dia kan sudutnya adalah 0 derajat. Kalau misal yang bawah ini 90 derajat ya berarti dia naik. Nah, yang ke atas nilai 10 sudutnya adalah 90 derajat. Seperti itu maksudnya. Oke. Sehingga nanti nilai sudut dari besarannya itu, nah, ini mempengaruhi bentuk gelombangnya. Dia mulai naik berapa. Seperti itu maksudnya. Sehingga nanti ada yang dinamakan pergeseran sudut fasa. Jadi misalnya ada dua buah fasa gelombang. Fasa itu yang gelombangnya kita sebut fasa. Saya mempunyai gelombang A dan gelombang B, kan? Gelombang A dan gelombang B. Jadi kalau gelombang A dia nilainya berapa? Yang misalnya VA nilainya adalah 10 dengan sudut 0 derajat. Kemudian yang VB berapa nilainya? 10 dengan sudut berapa ini? 90, Pak. 90 ya, 90 derajat. Nah, sehingga bisa kita katakan gelombang A dan gelombang B atau tegangan A dan tegangan B dia mempunyai beda fasa sebesar 90 derajat. Mempunyai beda fasa sebesar 90 derajat. Ini dia ada perbedaan fasa di sini. Perbedaan apa namanya? Dia mulai naiknya ini, perbedaan fasa sebesar 90 derajat. Kalau misalnya kalau misalnya yang VB itu, yang VB ini juga sama-sama 0, misalnya dengan sudut 0 derajat ya. Ya nanti jadi satu di sini Mas gelombangnya. Jadi satu. Karena VA dan VB dia sefasa dalam fasa sudut yang sama, namanya sefasa. Tapi kalau yang ini ada beda fasa sebesar 0 derajat, berarti dia ada beda fasa, artinya ada perbedaan fasanya sebesar 90 derajat. Berikutnya, ini ada beda sudut fasa sebesar 90 derajat antara gelombang A dan gelombang B. Dari segi waktu, gelombang B ini lebih lambat dari gelombang A. Gelombang B lebih lambat dari gelombang A. Karena yang gelombang A ini sudah naik di sudut 0 derajat, nah yang gelombang B ini dia baru naik di sudut 90 derajat. Sehingga bisa kita katakan gelombang B ini dia lagging atau tertinggal terhadap gelombang A sebesar 90 derajat. Nah, ada kata lagging, kemudian ada kata leading.
Ini hanya kebalikan saja Mas. Misal kita referensinya adalah gelombang B ya. Ya, gelombang B dia tertinggal sebesar 90 derajat. Kalau kita referensinya gelombang A ya. Gelombang A dia mendahului atau memimpin terhadap gelombang B sebesar 90 derajat. Nanti akan kita aplikasikan di antara sudut dan arusnya nih. Misalnya tadi, misal yang A ini dia berupa gelombang tegangannya V ya, gelombang tegangan, yang B ini adalah gelombang I-nya atau gelombang arusnya. Sehingga nanti ada suatu kasus atau suatu kondisi gelombang arus yang dihasilkan itu tidak sefasa dengan gelombang tegangan referensinya. Nanti akan kompleks pembahasan sampai ke sana nanti. Oke. Kemudian berikutnya yang gambar B ini, ya, yang gambar B, gelombang B bergeser ke kiri sebesar 90 derajat. Atau sebesar Pi per 2 radian ya terhadap gelombang A. Sehingga bisa kita katakan ada beda fasa. Sama, beda fasanya berapa? Ya 90 derajat antara gelombang A dan gelombang B. Tapi ya, gelombang B ini dia mendahului. Nah, di titik 0 ini yang gelombang A dia baru naik, tapi gelombang B dia sudah sampai puncak ini. Sehingga yang gelombang B ini dia sudah lebih duluan bangkit. Ya. Sudah lebih duluan bangkit daripada gelombang A, sehingga bisa kita katakan gelombang B leading atau mendahului terhadap gelombang A sebesar 90 derajat, atau jika referensinya adalah gelombang A ya gelombang A lagging atau tertinggal terhadap gelombang B sebesar 90 derajat. Ini nanti kita akan pakai nih ya, kata leading dan lagging, kemudian berapa besar beda fasanya itu. Contohnya ini. Jadi kalau di sistem kelistrikan PLN itu Mas, di PLN pembangkit, misalnya pembangkit di Suralaya itu, pembangkit listrik, nah, Suralaya contohnya misalnya, dia tegangannya adalah 3 fasa, sehingga nanti dalam tadi putaran generatornya itu ada yang dinamakan ada 3 buah fasa gelombang ya, gelombang di sini. Ini rotornya, kita sudah referensi di sini 0 derajat, yang ini fasa A, yang ini fasa B, yang ini fasa C-nya, atau fasa 1, 2, dan 3. Sehingga nanti antara gelombang A, gelombang B, dan gelombang C, atau fase 1, fase 2, dan fase 3, dia masing-masing ada beda fasanya. Kalau di sistem 3 fasa, berapa beda fasanya? Ini ya, 120 derajat. Nah, sehingga bisa kita katakan dia membentuk ini, sudut masing-masing adalah 120, yang ini juga 120 derajat, yang ini juga 120 derajat. Nah, itu besok kita pembahasannya sampai ke yang 3 fasa. Pak izin bertanya Pak. Silakan Mas. Ini kan berarti tidak ada batasan untuk jadiin fase 1, 2, 3 ya Pak. Berarti masih bisa ditambah jadi fase 4, fase 5 gitu Pak. Betul sekali. Tapi pusing Mas. ada yang namanya adalah polifase. Nanti besok kita sampai ke sana pembahasannya. Ini baru pengantar dulu apa itu gelombang sinus, gelombang sumber tegangan AC gitu ya. Nah, besok ada sumber tegangan AC 1 fasa, sumber AC 2 fasa, 3 fasa, dan seterusnya. Atau yang bisa kita katakan adalah single fase dan polifase. Single fase itu ya 1 fase, polifase adalah fase banyak, lebih dari 1, 2 fase, 3 fase, dan seterusnya. Tapi untuk bocoran saja, kita besok hanya 1 fasa dan 3 fasa. Kenapa? Apakah kita tidak punya yang 6 fasa ya? Ya ada Mas, sebenarnya ada. Tapi ini secara umum, sistem kelistrikan di
negara Indonesia dan negara yang lainnya adalah seperti ini, dari sistem 3 fasa dan 1 fasa. Itu. Kenapa Pak 3 fasa awasannya? Aduh. Oh Mas, cari ya, nama 3 fasa ini. PR ini. Kok enggak 4 fasa atau 6 fasa atau misalnya 10 fasa, kan idealnya semakin banyak fasa kan lebih banyak tegangannya kan, seperti itu. Idealnya seperti itu. Tapi ternyata enggak Mas. Ini nilai 3 fasa atau sistem 3 fasa yang dianggap yang efisien. Oke, itu efisien. Efisien dari segi biayanya, kemudian konstruksinya, dan juga daya yang dibangkitkan. Oke, seperti itu. Berikutnya ini rangkuman dari apa yang sudah kita panjang lebar tadi kita sampaikan. Nah, kalau misalnya kita mau mencari dari apa ini? Dari nilai maksimum ke RMS, ya, dari nilai maksimum ke nilai efektifnya. Ya, rumusnya ini dikalikan dengan 0,707. Kemudian kalau kita cari dari nilai peak ke nilai peak to peak, dikalikan 2 berarti ya, kalau kita cari dari nilai peak ke average ya, dikalikan sekian dan seterusnya. Kemudian ini rumus umum saja, kita kalau mencari frekuensi ya 1 dibagi periodenya, kalau kita mau mencari periode ya 1 dibagi frekuensinya itu, dan seterusnya. Ada VPP sama dengan 2 kali V peak-nya, VRMS, dan seterusnya. Biasanya hanya formula-formula yang sering nanti kita gunakan. Seperti itu. Oke, seperti itu untuk pembahasan pada pagi hari ini. Ada PR enggak ini? Contoh. Gampang Mas ini, gampang sekali. Sudah saya contohkan tadi, misalnya hitung frekuensi untuk setiap periode berikut. Misalnya periodenya adalah 1 second. Berapa frekuensinya? 1 per P, Pak. Nah, iya, piro, Mas? 1, Pak. Satuannya? Satuannya Hertz, Pak. Hertz. Jadi frekuensinya yang A itu 1 dibagi 1 sekon. Ya, 1 Hertz. Yang apa ini? Yang D. 1 dibagi 1 milisekon. Berapa? Frekuensinya berapa? 100, Pak. Ya? Pertemuan awal dulu. Satuan internasional. Sekon ya, berarti ini kita rubah ke sekon dulu. Kita kali 10 pangkat min 3 ya, kali 10 pangkat min 3. Ini naik ke atas, berarti ini jadi 1000 dibagi 1. Kira 1000 Hz atau 1 kilohertz. Itu ya, udah ya. Berarti nggak usah jadi PR saja, Pak. Oke. Kalau kita mau hitung periode ya tinggal dibalik saja. Ini ada Hertz, ada kilohertz. Berarti kan satuan unit dari frekuensi adalah Hertz. Berarti kan nanti kalau misalnya ada di sini adalah kilo, nah berapa di sini dibagi Hertz dulu ya, berarti 65.000 Hertz seperti itu. Oke. Nah, mencari nilai-nilai RMS, average dan VPP-nya aja. Kemudian ini yang nomor 4 yang ini, yang gambarnya ini, yang nomor 4. Oke. Sekian untuk pertemuan hari ini, kita cukupkan sekian. Mohon maaf banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.